Assalamualaikum semua. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memaparkan suatu materi tentang fungsi perencanaan dan pengambilan suatu keputusan. Simak videonya ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Nasa Fitri dan teman-teman saya Gilang Andriansyah Nasution, Reda Fadilah, dan Putri Nazibilah. Tujuan materi yang pertama, mengetahui konsep dasar mengenal perencanaan dalam manajemen organisasi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis perencanaan dan bagaimana perencanaan dilaksanakan. Yang ketiga, mengetahui cara-cara penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Robbins dan Coulter, 2002. Fungsi atau manfaat dari perencanaan. Yang pertama, pengarah organisasi. Pengarah organisasi juga dikenal sebagai Dewan Pengarah, adalah suatu organ yang berwenang dalam menetapkan arah kebijakan, menetapkan program kerja dan anggaran, serta mengangkat pimpinan organisasi. Mereka biasanya terdiri dari individu-individu yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat organisasi, dan mewakili wewenang untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, minimalisasi ketidakpastian. Minimalisasi ketidakpastian berarti mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya, sehingga memungkinkan perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Berikutnya, minimalisasi inefisiensi sumber daya. Dalam konteks ini, inefisiensi sumber daya merujuk pada situasi di mana sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara optimal, mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya. Yang terakhir, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas adalah tahap pertama dalam proses pengawasan yang bertujuan untuk menetapkan acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai hasil-hasil. Standar ini dapat berupa tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan, serta dapat dinyatakan dalam bentuk hasil yang dapat dihitung. Persyaratan perencanaan. Pertama, faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif atau menyeluruh. Peran tujuan dan rencana dalam proses perencanaan. Tujuan, pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Rencana adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jenis-jenis rencana. Berdasarkan keluasan waktu pencapaian, rencana strategis jangka panjang, rencana taktis jangka menengah, dan rencana operasional jangka pendek. Berdasarkan kejelasan, rencana spesifik plans, rencana directive plans. Berdasarkan frekuensi penggunaan, rencana sekali pakai single use plan, dan rencana yang dipergunakan secara terus-menerus standing plan. Hambatan dalam perencanaan. Yang pertama, kesukaran dalam merumuskan premis yang akurat, masalah perubahan yang cepat, kekakuan internal, kekakuan psikologis, kekakuan kewajiban dan prosedur, investasi modal, ketidakluasan karena faktor eksternal, serikat buruh, perubahan teknologi, dan terakhir waktu dan pengeluaran. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Masalah versus gejala. If we fail to identify the problem, we will fail to solve the problem. Yang pertama, penentuan faktor penyebab. Yang kedua, pendekatan dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan atas alternatif penyelesaian masalah. Lingkungan dan pengambilan keputusan.
keputusan pada saat keadaan yang pasti, certainty, keputusan pada saat keadaan yang tidak pasti, uncertainty, dan keputusan pada saat keadaan mengandung risiko, risky condition. Proses pengambilan keputusan. Investigasi situasi yaitu identifikasi masalah, diagnosa penyebab, identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Kemudian penentuan alternatif yaitu identifikasi berbagai alternatif keputusan. Evaluasi belum dilakukan pada tahap ini. Kemudian penilaian alternatif dan penentuan keputusan yaitu evaluasi dan penilaian alternatif yang ada. Penentuan alternatif yang terbaik. Dan implementasi dan pengawasan, yaitu rencana implementasi dari rencana yang telah dibuat, pengawasan implementasi. Memperbaiki keputusan. 1. Penggunaan aturan alternatif keputusan. 2. Pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. 3. Pengambilan keputusan secara berkelompok. Kesimpulan. Pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan, diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi setiap karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut. Adanya masalah dalam perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam perusahaan, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.